Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tentang perintah-perintah dasar yang ada di Linux. Kemarin kita sudah bahas perintah-perintah dasar yang ada di Linux, yaitu kita sudah belajar perintah uname, det, ls, cd, pwd, terus juga bagaimana menambahkan user menggunakan user add, bagaimana cara membuat folder menggunakan mkdir, terus juga kita sudah mempelajari bagaimana cara memindahkan file, mengcopy file, dan lain-lain. Dan kali ini kita akan membahas tentang resource utilization, perintah-perintah yang termasuk kategori resource utilization, yaitu ada top, free, ps, du, dan lain-lain. Oke, langsung aja, mari kita coba. Oke, kemarin kan kita udah belajar tentang perintah-perintah dasar di Linux ya, ada cd, ada pwd, ada ls. Sekarang kita coba perintah top ya. Perintah top itu apa sih? Perintah top itu digunakan untuk menampilkan daftar proses yang sedang berlangsung dan seberapa banyak ruang CPU yang digunakan oleh tiap proses tersebut. Jadi simpelnya kalau di Linux itu kita punya top ya. Ibaratnya kalau di Windows itu task manager. Kalau di Linux itu kita pakai perintah top ya. Langsung aja gimana caranya? Kalian tuliskan saja top, enter. Dan di sini muncul informasi-informasi proses-proses yang sedang berjalan di sistem Linux ya. Pada tampilan ini muncul informasi CPU, memori, terus juga load average-nya berapa, task yang sedang dijalankan totalnya ada berapa, terus juga di sini ada user root, perintah yang dijalankan apa, komen-komennya, dan lain-lain ya. Di sini juga ada CPU, memori, itu berapa ketahuan di sini ya informasinya. Nah, di top ini kalian juga bisa menggunakan opsi-opsi ya. Opsinya kalian bisa, misalkan kalian ketikkan top. Nah, di top ini ada beberapa pilihan ya. Jadi kalau kalian misalkan ingin menghapus atau menambahkan field di field atau layout, field itu ini ya, ada user, ada niche, ada virtual resource, itu namanya field ya. Nah, kalau kalian ingin menambahkan atau mengurangi field di sini tampilannya, kalian bisa tekan tombol F. Nah, di sini muncul ya. Nah, di sini ada field-field yang disediakan oleh sistem. Jadi di sini yang disediakan adalah field PID, user, PR, ini, virt, res, shr, s, CPU, mem, time, comment. Nah di sini kan ada tanda bintang ya. Tanda bintang itu berarti field time ini ditampilkan di jendela yang tadi ini. Kita tekan lagi F. Nah, kalau misalkan kita nggak mau menampilkan field comment, kita tinggal arahkan aja keyboardnya atas ke bawah sampai ke menu comment. Kalian tekan spasi aja sampai tanda bintangnya hilang. Otomatis dia di tampilan topnya, di jendela topnya, dia field comment hilang ya. Begitu juga yang lain ya. Kalau misalkan kalian ingin menampilkan field atau kolom tty, kalian tinggal arahkan keyboard kalian ke tty ini, kemudian tekan spasi. Atau terus juga misalkan ingin menampilkan swap, tinggal spasi, kemudian kalian tekan Q, dan kolom tty dan swap akan muncul di jendela top ini. Ini kita balikin dulu ya di sini. Nah, kalau kalian ingin menghilangkan atau tidak ingin menampilkan informasi memori ini,
Kalian tinggal tekan aja di keyboard, tekan M lagi sampai informasi memori tidak muncul di layar. Kalau ingin memunculkannya kembali, kalian tinggal tekan M lagi dan informasi memori dan swap akan muncul kembali. Oke, kalau ingin keluar dari jendela top ini, kalian tekan key aja, key, otomatis dia akan keluar dari tampilan top. Oke, selanjutnya ada perintah free. Free itu digunakan untuk menampilkan jumlah memori dan swap sistem yang sedang digunakan. Contohnya, kita tulis saja free, enter, kemudian akan tampil informasi memori dan swap. Ini memori totalnya ini sekitar 498, ini sekitar 500 mega ya kalau nggak salah. Dan yang sedang digunakan 147, 184, dan free-nya 244, 728. Ini kalau tidak salah dalam bentuk byte ya. Dan jika kalian ingin menampilkan status memori yang digunakan dalam bentuk megabyte, kalian tinggal ketikkan saja free min m. Nah, ini dalam satuan megabyte ya. Jadi yang memori yang digunakan sekarang 142 megabyte, free-nya 240 megabyte. Kolom total ini artinya jumlah total memori yang dapat digunakan oleh setiap aplikasi. Kalau use ini memori yang sedang digunakan, free memori yang tersedia. Oke, selanjutnya adalah perintah PS. PS itu merupakan singkatan dari proses status. Perintah PS digunakan untuk menampilkan aktif proses yang berjalan pada sistem. Contohnya, kalian bisa ketikkan saja PS atau bisa juga dengan opsi PS min E. E itu digunakan untuk menampilkan semua proses. PS min E, enter. Nah, ini akan menampilkan semua proses yang sedang berjalan. Kemudian kalau ada lagi menggunakan PS min C. PS min C ini digunakan untuk menyaring proses berdasarkan nama atau perintah. Kemudian PS min C di sini tampil informasi seperti ini. Kemudian ada opsi PS min F. PS min F itu digunakan untuk menampilkan semua informasi proses secara lengkap. Jadi kita enter, dia menampilkan informasi UID, PID, PPID, C, S-time, TTY, time, dan komennya apa. Biasanya saya menggunakan komen PS ini dengan opsi PS min aux. PS min aux ini digunakan ketika ingin melihat informasi proses secara keseluruhan. Jadi dia akan menampilkan semua proses yang ada. Nah, ini tampilannya. Ini user root sedang menjalankan ini komennya. Kalian juga bisa menyortir proses berdasarkan user. Misalkan kita ingin menampilkan proses dari user root, kita tinggal ketikkan aja PS min F min U root. Dia akan menampilkan informasi proses yang dijalankan oleh root saja. Ini kalian bisa lihat ya, UID-nya root semua sampai bawah. Oke, atau bisa juga kalian digabung juga bisa min F U, sama aja ya. Oke, misalkan kalian ingin menampilkan proses yang dijalankan oleh user postfix, kalian tinggal PS min FU postfix. Salah. Nih, dan akan tersortir ya berdasarkan user postfix. Kalau kalian ingin mengetahui apakah service
suatu service tertentu berjalan atau tidak, misalkan service HTTPD itu running atau tidak, kalian juga bisa pakai ps-ef grep ps-ef ini tanda pipeline ya, terus grep service yang kalian ingin cek. Misalkan di sini HTTPD, kalian tekan enter. Nah, di sini artinya tidak ada service HTTPD yang sedang berjalan. Misalkan firewall D. Nah, di sini artinya service firewall D sedang running ya. Oke, selanjutnya adalah perintah DU. DU itu perintah yang digunakan untuk mengecek seberapa banyak space yang digunakan oleh suatu file atau directory. Contohnya, kalau di Windows itu, kalau kita ingin mengecek atau melihat besaran suatu folder, kita tinggal klik kanan folder tersebut, kemudian klik properties. Kalau di Linux itu perintahnya ada DU terus -sh, terus folder yang ingin kalian cek, misalkan folder log. Di sini folder log itu besarannya 3,2 MB. Oke. Misalkan kalian ingin mengetahui isi dalam folder log ini besarannya berapa saja, size-nya berapa aja besarannya, kalian bisa mengetikkan perintah DU -sh folder yang mau dicek, bintang ini artinya dia akan mengecek size semua file atau folder yang ada di dalam folder log. Spasi pipeline sort -rh enter. Nah, di sini tampil ya informasi besaran size setiap folder atau file. Di sini sudah tersortir dari yang terbesar hingga yang terkecil. Oke, selanjutnya perintah df. Df itu digunakan untuk menampilkan report berupa kapasitas penggunaan disk. Jadi kalau di Windows itu, kalau kita ingin mengetahui free size suatu disk, kita biasanya ke My Computer, terus kita lihat disk PC, dan akan muncul local disk C, local disk D, dan lain-lain. Nah, di situ akan tampil, akan ketahuan berapa free size setiap hard disk. Kalau di Linux kita pakai perintah df. Biasanya saya menggunakan opsi df -h. Saya menggunakan df -h. -h itu artinya human readable, agar mudah terbaca oleh manusia, oleh kita. Enter. Nah, di sini terlihat informasi partisi-partisinya, besaran size-nya. Untuk partisi boot, size-nya sekitar 1 GB. Sudah digunakan 138 MB, dan free size-nya 877 MB. Jadi ibaratnya kalau di Windows itu ada local disk C, D, E, dan seterusnya ya. Kalau kalian ingin mengetahui tipe file sistemnya, kalian juga bisa menambahkan opsi T -h, T besar. Dia akan tampil informasi tipe file sistemnya. Di sini partisi root, tipe file sistemnya XFS. Partisi boot, file sistemnya XFS. Oke, saya kira cukup sampai di sini ya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.